Abu Hurairah menceritakan, aku pernah dibonceng oleh Abu Hurairah. Satu kendaraan dibonceng oleh Abu Hurairah untuk menuju sebuah kebunnya. Kebunnya itu di Atiq. Fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sautihi. Ternyata di tengah-tengah kebunnya itu ada ibunya di sana. Karena dia saking gembiranya setiap kali mau bertemu ibunya, dia khawatir tidak terdengar ucapan salam dari dia, sehingga dia agak mengeraskan suaranya. Dia berucap, "Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummata." Keselamatan, kesejahteraan, rahmat dan barakahnya untukmu wahai ibuku. Dengan mengangkat suaranya begitu tinggi, karena dari jauh dia sudah mengucapkan salam. Padahal dia belum melihat mana ibunya, di mana ibunya. Dia belum tahu keberadaan ibunya di mana karena di tengah-tengah kebun. Akhirnya dia mengangkat suaranya tinggi supaya terdengar doa ucapan salam tersebut untuk ibunya. Tatkala itu ternyata terdengar oleh ibunya, ini suara anakku Abu Hurairah. Dijawab oleh ibunya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Selamat, kesejahteraan, rahmat, keberkahan untukmu wahai anakku. Rahimakillah kama rabbaitani saghira. Ibuku, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu sebagaimana dulu engkau telah menyayangiku dan mendidikku, membesarkanku sejak aku masih kecil. Lalu dijawab oleh ibunya lagi, "Ya ibni, wa anta fajazakallahu khairah." Lihat, ibunya mendoakan yang lebih panjang lagi. Selain mengucapkan salam, ibunya juga mendoakan doa yang berlebih. Kata ibunya, "Wahai anakku, wa anta fajazakallahu khairah." Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan, membalas kamu dengan kebaikan. Wa radiya anka kama barartani kabira. Dan semoga Allah meridaimu, mencintaimu, menyayangimu karena engkau telah berbakti kepadaku di usiaku yang senja. Ini merupakan hadis yang menjelaskan bahwa betapa besarnya bakti seorang anak, yang dengan itu belum tentu dia bisa membalas jasa orang tuanya. Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tetap berupaya dan berusaha untuk membalas jasa ibunya ini minimal dengan doa. Karena ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Idza sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu." Kalau ada orang lain, ini orang lain. Kita tidak menceritakan ibu, ayah kita. Orang lain, tetangga kita, teman kita, rekan kita yang berbuat baik kepada kita, Rasul SAW memerintahkan fakafi'uhu, balas kebaikannya. Hari ini tetangga kita mengantarkan oleh-oleh ke rumah kita karena dia baru pulang kampung. Silakan Pak, ada oleh-oleh, tadi saya baru sampai dari kampung. Ini kan perbuatan baik orang lain kepada kita. Balas kebaikan ini. Lain kali kalau kita pulang kampung juga bawa oleh-oleh, makanan spesial dari kampung kita, berikan kembali kepada orang yang pernah memberikan kita. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membalas kebaikan orang lain. Lalu ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita tidak mampu membalasnya. Dia bukan sekali dua kali memberikan kepada kita. Kita ingin mengamalkan hadis ini, ya nggak mampu. Dia orang kaya, hampir tiap kali dia jalan kemana, dia pergi kemana, tiap kali mampir ke rumah kita memberikan sesuatu kebaikan untuk kita. Dan sulit bagi kita untuk membalasnya. Ada orang seperti itu, yang saking besarnya kebaikan dia kepada kita, nggak sanggup kita membalasnya. Berarti bagaimana kita mau mengamalkan hadis ini? Lanjutkan lagi hadis ini. Kata Rasulullah SAW mengatakan, "Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu." Andai kata kalian mendapati orang yang begitu besar kebaikannya, lalu kalian tidak dapat membalas kebaikan itu, fad'u lahu, doakan orang itu. Makanya ada sunnah kita mendoakan kebaikan untuk orang lain. Jika mereka berbuat baik kepada kita, jazakallahu khaira, jazakallahu khaira, jazakallahu khaira. Ini balasan kita berupa doa kepada orang tersebut.
Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Sampai berapa lama kita mendoakannya? Sampai sebanyak apa kita mendoakannya? Sampai kira-kira kita sudah cukup untuk membalas kebaikannya itu. Lihat, orang lain saja kalau berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak dapat membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang sama, maka doakan mereka. Ini orang lain. Apatah lagi itu adalah ibu kita, apalagi itu adalah ayah kita, yang kebaikan mereka jauh lebih besar daripada bos kita, tetangga kita, teman kita, orang yang satu jamaah bersama kita di masjid ini. Kebaikan kedua orang tua kita jauh lebih besar. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia tahu bahwa sebesar apapun jasa kebaikan yang dia berikan kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya, tidak akan dapat membalas kebaikan ibu itu. Makanya seringkali beliau berdoa untuk ibunya, baik itu tanpa sepengetahuan ibunya, dan beliau juga berdoa untuk ibunya di hadapan ibunya tersebut.